Nunggu tamu nih, Paman Ferry Purwo dari Ndekoi Indonesia yang mau datang ke sini sama krunya. Mereka mau meliput kolam punyanya Keiko. Ijuk. Alami perombakan berapa kali ya? Lupa. Kolam isinya patin. Saya takjub. Berapa lama sekali saya sampai lupa. Waalaikumsalam. Hei, baik. Nanti cerita gimana awal mula piara koi awalnya, terus emang hobi dari kapan. Nah itu nanti kita akan kupas. Saya dari dulu sangat ini nih memperhatikan sepak terjang Om Keiko nih, dan akhirnya jadi banyak orang yang boleh dibilang sangat terinspiratif sama Om Keiko. Terima kasih. Pasti para pecinta koi itu pengen tahu sebetulnya Om Keiko itu mulai melihara koi itu tahun berapa? Itu tragedi Gresmon ya, 98. 98. Jadi Ya. 98 itu Om udah punya kolamnya atau piara koi dulu? Mulai bikin kolam khusus untuk koi. Sebelumnya sih pokoknya begitu punya rumah cita-citanya harus ada kolam. Dulu ada kolam tapi isinya lele. Pasti banyak yang belum tahu kan nih ceritanya. Itu awal-awal Om piara koi. Punya kesulitan yang sama nggak sih sama dengan kayak nyubi-nyubi yang lain? Pertama sekali saya seneng koi, kesulitannya jauh lebih sulit daripada nyubi sekarang. Karena Informasi kan susah, kurang ya. belum ada internet. Betul. Mau bikin kolam belajar dari siapa coba? Oke. Satu-satunya cara penggemar koi itu diketok pintunya satu-satu, didatengin, tanya, dan pada zaman itu juga konsep kolam dan filtrasinya masih beda sih. Cari koi juga susah. Kalau sekarang kan kita di mana-mana ada. Betul. Ya, online banyak. Oke. Mau bikin kolam, browsing juga gampang. Dulu mau browsing kemana? Oke. Kebetulan saya senang baca, jadi pergi ke toko buku, ngubek toko buku, dapat 1-2 referensi, tapi juga ya gitu dah. Gitu deh. Itu. Seadanya. Adanya. Pada posisi mengaplikasikannya, Om Keiko mendapatkan kesulitan paling utama apa tuh Pak? Kita trial and error ya, karena nggak banyak referensi. Jadi kesulitan utamanya di sana gitu. Percaya nggak pertama kali saya bikin kolam koi filternya apa? Apa tuh Om? Coba. Ijuk. Ijuk. Tapi sampai sekarang masih ada yang pakai ijuk Om? Iya kan? Udah berhenti aja deh. Oh gitu ya? Iya berhenti aja. Pertama kali gitu ya? Pakai ijuk, dan pertama kali tahunya filter kolam koi itu cuma filter mekanis. Tahunya cuma nyaring kotoran biar airnya jernih. Belum tahu siklus nitrogen, belum tahu filter biologis, segala macam. Jadi ya sulit pakai ijuk, terus kemudian ijuknya berantakan, nyumbat pompa, nusuk tangan, segala macam Nah, gitu. kolam pertamanya Om Keiko adalah ini atau? Ini kolam pertama saya dan ini menjadi lab saya. Oke. Ini kolam pertama tetapi sudah mengalami perombakan berapa kali ya? Lupa. Lupa ya? Lupa. Berarti banyak tuh kayaknya. Oke, jadi ini kolam pertama sekaligus jadi sekarang kayak semacam tempat menganalisa kayak gitu-gitu ya. Betul. Nah, kemudian sampai akhirnya Om berjalan tadi pakai ijuk, lalu pakai medianya apa pada saat itu? Nah, masih ke tahap berikutnya. Ya, 2000-an kalau nggak salah ya. 2000-an. Tahun 2000-an. Wah, mulai batu siolit, rombak lagi. Rombak. Gitu kan. Oke. Membaik lah. Gitu. Tapi kemudian belajar lagi, mulai kenal beberapa orang koi, kesana sini, kayak gitu. Oh, mulai ngerti yang namanya filter biologis. Baru mulai bener. Oke. Gitu. Jadi jalannya panjang lah. Kalau saya ini mengalami semua kesulitan. Kalau sekarang enak lah, tinggal nanya saya aja. Oh iya benar. Tapi Om Keiko dulu pada saat awal-awal juga mengalami hal yang sama kayak newbie lain, misalnya kematian massal. Lebih buruk dari yang dialami orang-orang sekarang. Ada yang lebih buruk apaan tuh? Iya, kematian massal pasti mengalami. Tahun 2003 mengalami outbreak KHV. Jadi semua koi mati, ya udah mati-mati sampai putus asa. Kemudian 2 tahun berikutnya kolam isinya patin. Oke, sempet jadi dari posisi koi, dari lele, koi, patin. Iya, Ada terus patin ya? tempat ada patin. Oke, terus balik lagi ke koi. Iya, balik lagi ke koi. Koi kan begitu menarik ya. Piara ini itu, tetapi memang yang paling menarik koi untuk dipelihara. Betul. Tantangannya lebih besar, dan tahun 2004-2005 KHV sudah mulai turun. Kemudian ya pelihara koi lagi. Pelihara koi lagi. Sekalian memperbaiki filternya, Oke. kayak gitu. Oke, jadi belum ada pindah jadi piranha gitu ya? Enggak. Om
merasa mulai titik puasnya itu di tahun berapa pas sebagai seorang penikmat koi dan pemelihara koi? Setelah saya bikin kolam di belakang, membuat kolam yang besar itu kan tentu saja risikonya juga besar, tetapi sudah dengan penuh keyakinan mendesain kolam yang besar dan saya berani membangun dan ternyata running sampai sekarang. Ya, dengan segala kekurangannya, nggak ada kolam yang sempurna kan ya. Dan setelah titik itu saya menjadi confident bahwa kolam sudah menjadi benar, koinya benar, koi sakit jadi jarang banget, yang mati juga jarang banget. Makanya sampai sekarang ini saya kalau ditanya soal koi sakit begini, sakit begitu, obatnya apa, nggak ngerti. Nggak ngerti? Nggak, iya. Tapi kan Om pernah dong ikan koi sakit, kemudian Om maintain untuk sembuh, pernah dong? Pernah. Ya, seadanya juga waktu itu, dan tapi kalau sekarang ini mortality rate-nya kecil ya. Tahun 2018 sampai sekarang itu di kolam di belakang nggak ada koi yang mati. Ya, 2 ekor mati, tapi penyebabnya sangat jelas karena memang sudah belasan tahun, udah tua gitu. Ya. Di awal-awal piara koi, kemudian ada ikan yang sakit, pengobatan yang dilakukan apa? Wah, waktu itu ya cuman apa yang didengar aja gitu. Cuman memang dari awal saya tidak terlalu banyak mengandalkan pada obat-obatan seperti antibiotik dan sebagainya. Sejak dari awal saya sudah mempelajari bagaimana garam pemanfaatannya buat koi, jadi saya lebih banyak di situ. Di garam ya? Iya, lebih banyak di garam. Artinya koi yang sakit, kalau kita bantu dia turun stress levelnya, itu kemudian dia antibodinya akan bekerja sendiri dan lebih banyak seperti itu. Ya, pernah sih pakai obat ini itu, tapi saya sampai lupa. Pedagang ikan ngomong apa, gua pakai, ceburin, kayak gitu. Jadi dipengaruhi, diprovokasi. Kadang-kadang berpengaruh karena kita udah kepanikan sendiri. Om Keko masih ingat nggak? Ikan Om Keko yang pertama kali Om Keko beli itu jenisnya apa, terus harganya berapa tahun 98? Kalau pertama kali beli koi malah belum ngerti jenisnya apa. Oke. Jadi belum tahu jenisnya malah ya? Tapi setelah sekarang kayak ingat gak sih bahwa oh itu berarti yang saya beli itu jenisnya ini gitu. Jenisnya juga nggak jelas juga sebenarnya. Antara beko, sangke atau apa nggak jelas juga. Pokoknya intinya pergi ke kios, ini yang namanya ikan koi. Iya, beli sampai rumah udah seneng. Pokoknya namanya kan koi. Koi. Iya, tapi beko saya kira. Beko ya? Ya. Itu harganya berapa Om? 98 tuh? Kayaknya sih bangsa 10.000 sekitar ya? itu. Ukuran? Ya, kecil ya, 25-an kayak gitu. 25 ya? Dulu lihat koi ukuran 25 aja udah seneng banget. Udah seneng banget ya? Setelah berjalan nih bertahun-tahun piara koi, ternyata akhirnya menyimpulkan sebetulnya Om Keko sendiri lebih suka jenis apa? Enggak spesifik sebenarnya, saya koi yang saya sukai enggak spesifik ya, tapi sebenarnya saya termasuk pecinta Ochiba. Ochiba? Jarang loh, saya jarang loh Om nemuin pecinta Ochiba loh. Beberapa kali itu Om, selalu general itu ada Soa, Sake, ya kan? Soa, Kohaku. Sake, Soa, Kohaku, gitu aja. Tapi jarang, saya belum pernah ketemu yang Ochiba. Kenapa Om suka sama Ochiba secara ini? Ochiba itu jangan salah ya, Ochiba lebih susah daripada Soa. Makanya ada teman yang bilang di dunia ini yang menjengkelkan ada 3. Catatnya yang ketiga yang menjengkelkan. Ya. Di dalam dunia perkoian ya? Iya, dalam dunia perkoian. Soa itu developmentnya kan suka nipu, ya kelihatan bagus kecil, gedenya nggak bagus. Oke. Yang berikutnya lebih menjengkelkan lagi Ochiba. Ochiba. Iya, itu susah banget. Ya, dibeli bagus, masuk kolam hitam. Wah, bener kan? Pengalaman saya tuh. Nah, pengalaman saya banget itu. Ya, ketiga yang lebih menjengkelkan lagi adalah wanita. Wanita. Kenapa tuh wanita? Loh, kalau dia nggak ngasih izin beli koi? Iya benar. Nah, itu catat saya juga ya. Soa, Ochiba, wanita. Merubah positioning pada saat Bang hobi koi terus berubah menjadi spesialis untuk jadi yang membuat tuh butuh berapa lama Om? Mulai bikin kolam koi belum terlalu lama sih, baru sekitar 2 tahun ya gitu. Tapi saya switch ke arah itu sih nggak terlalu susah karena sebelumnya sebagai penghobi saya suka berdiskusi, suka sharing, udah suka nulis dulu kan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kolam udah suka nulis duluan. Yang tadinya setiap hari sibuk orang konsultasi tanya soal kolam, semuanya saya jawab. Lama-lama ya buat bayar capeknya saya kan gitu aja. Jadi sebelum resmi sebagai profesional membuat kolam, sebenarnya sudah beberapa buat kolam buat orang gitu. Untuk expertise di kolamnya sendiri itu baru secara profesional 2 tahun lah ya? 2 tahun ya. Nama, nah sejarahnya gimana nih Om? Simpel aja sih, memang Keko nama saya, meskipun bukan nama asli ya.
Nama asli kita kan sama. Betul, Purwo ya? Ya, Purwo. Saya Purwoko, gitu. Nah, Kekonya dari mana tuh? Kakek Purwoko. Kakek Purwoko. Oh, oke. Kok sempat waktu pertama kali kenal ini Kekonya dari mana ya? Saya bingung. Ternyata jadi baru tahu nih saya. Nama itu dipopulerkan oleh Om sendiri mulai dicoba di-announce lah ke publik itu kapan? Sebenarnya begini aja, Pak. Pada saat cucu saya yang pertama lahir, ya, 4 tahun yang lalu ya 4 tahun yang lalu kayak begitu. Pokoknya saya nggak mau dipanggil Mbah, dipanggil Opa, Kakak, terus manggilnya apa dong? Keko aja lah. Ya udah, cucu saya panggil Keko. Ya udah, buat brand kan simple aja. Nama kita pakai brand lah. Kakek Purwoko. Dari sisi member The Po Indonesia, apa sih yang mungkin bisa jadi input atau masukan kritik yang membangun, yang konstruktif ke depannya buat kita sebagai sebuah komunitas? Masuk ke komunitas itu selalu banyak sekali yang kita bisa dapat ya. Kita belajar dari semua orang. Ya, belajar dari yang kolamnya wah, belajar dari yang kolamnya sederhana, semuanya memberikan pelajaran untuk kita. Gitu. Dan enjoy kolam kita. Beberapa kali bilang bahwa nggak ada kolam yang sempurna. Kolam si A lebih bagus, nggak usah panik, biarin aja itu kolam si A. Pahami kolam kita sendiri, karakternya seperti apa, dinikmati, diperlakukan dengan cara yang benar. Gitu. Temennya ganti media segala macam, nggak usah panik. Mau apapun yang dilakukan orang lain ya, kita mempunyai hidup kita sendiri. Let's just enjoy ourselves. Gitu aja, santai. Dengan cara seperti itu, benar-benar koi menjadi kita nikmat. Jangan sampai membuat kita sering meriang. Jadi beban nih malah ya. Jadi beban kan, nggak enak. Awalnya Ngapain? memang hobi untuk membuat kita cair kan. Betul. Malah jadi beban terus stres ya. Iya. Jadi kalau kita punya koi justru harusnya bisa melepas stres kita, penat kita, pikiran kita yang mungkin terbebani oleh situasi-situasi lain di luar koi. Jangan sampai malah kebalikan kita jadi malah tambah stres gara-gara kita piara koi. Saya lihat, wow, saya takjub. Dari tadi saya bilang nih kalau bisa kolamnya yang saya ulang nih. Enggak ikannya. Saya ikannya ntar beli sendiri deh. Apa sih yang pertama kali harus dilakukan orang dalam mempersiapkan pembuatan kolam itu apa? Paling penting kalau kita mau bikin kolam, penyesuaian kolam dan segala macam setupnya dengan keperluan kita masing-masing. Kita tidak pernah bisa membuat kolam seperti punyanya orang lain ya. Kolam itu modelnya kan banyak banget, setupnya banyak banget. Jadi kita harus sesuaikan dengan keadaan kita, dengan lokasi, dengan budget dan segala macam gitu. Jadi itu yang pertama kali harus kita siapkan. Kalau soal lahan, Om Keko, itu seberapa penting untuk lahan? Jadi penting sekali ya, memang ya kita harus punya lahan untuk kolam yang baik. Kalau kita bisa paling enggak 5 ton gitu, masih lumayan lah kita mau mulai gitu. Tapi kalau kita benar-benar mau belajar duluan, budget belum, nggak usah bikin kolam permanen dulu malahan. Oh gitu? Iya. Jadi kita mencoba belajar peliharanya dulu ya? Betul, pakai kolam nggak permanen kan bisa, tapi yang penting pakai filter. Itu buat belajar sangat bagus kok gitu. Setelah kita sudah ada lahan, langkah berikutnya ada apa, Om Keko? Kita harus mulai dengan desain. Desain itu tidak harus selalu ada gambar digital yang sangat bagus, tidak. Tetapi Anda harus benar-benar punya rencana yang jelas. Punya acuan ya? Punya acuan, dan nanti lahan saya ini sebelah mana yang dipakai buat filter, sebelah mana yang dipakai buat kolam, pemipaannya seperti apa, semuanya harus dipikirkan dengan sangat detail. Tanyalah teman-teman, tanyalah orang-orang yang berpengalaman dulu sampai yakin baru dibuat. Sebab kalau sekali kita bikin kolam permanen kan nggak ada cerita bongkar. Betul. Ya, kalau Anda mau bikin kolam sendiri, kalau Anda menghabiskan waktu 1 minggu buat mendesain dan 1 bulan buat membangun kolamnya salah. Seminggu mendesain, Seminggu mendesain. terus kemudian 1 bulan bangun kolamnya salah. Habiskan waktu 3 bulan buat desain, Malah kebalik ya? betul, kalau bukan profesional loh ya. bukan profesional ya? Iya, justru kita harus berani menghabiskan waktu untuk membuat perencanaan, semuanya dibuat sematang mungkin meskipun gambar seadanya, tetapi yang penting harus ada perencanaan. Itu mutlak ya. Kalau untuk profesional sih nggak masalah lah. Jadi intinya kalau untuk pertama banyak-banyaklah bertanya
Kemudian ini kan saya lihat nih bening banget nih ya. Apa sih yang jadi rahasia supaya kolam bisa bening kayak ngelihat LED nih gitu? Baru nemu yang bening kayak begini, baru nemu sekarang. Saya jujur iya. Prinsipnya begini, tidak ada kolam yang tidak ada kotorannya. Oke. Semua kolam pasti ada kotorannya. Betul. Kuncinya biar air yang ada di kolam menjadi jernih, kotoran tidak boleh ada di kolam. Artinya mekanisme filtrasi kita harus mampu memegang semua kotoran, termasuk kotoran-kotoran kecil, partikel kecil yang suka bikin kabut. Nah, kalau lebih jauh lagi bicara soal itu, nomor satu, berfilter ya harus bagus. Berfilter itu penting sekali. Ya. Jadi barang-barang besar, bangkai lumut, nggak boleh lolos. Setelah itu proses nitrifikasi sendiri juga akan membuat lumpur dan bisa jadi kabut. Nah, harus ada yang bisa menangkap pengabut-pengabut ini dengan baik. Nanti boleh kita bongkar, saya tunjukkan ya seperti apa dan kenapa bisa sampai sebening ini. Sederhana, semuanya sederhana dan nggak ada rahasia buat saya. Buka semuanya nanti. Oke, siap. Ya. Untuk yang nangkep yang kabut-kabutnya itu kalau di kolam ini pakai apa? Yang di kolam ini yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur sirkulasi air di dalam kolam sehingga semua air di dalam kolam itu tersirkulasi dengan merata dan semuanya masuk ke filter. Tidak boleh ada bagian air yang nggak masuk ke filter, intinya situ. Dan begitu masuk ke filter, kabutnya harus ditangkap. Akhirnya lebih baik kita bicara tentang maksimalisasi bukan kuantitas. Betul, ya kuantitas banyak juga belum tentu bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi kolam ini lagi salah satu rahasianya sebenarnya yang di bawahnya Paman Ferry Ya. ini disekat Apanya disekat dong? di bawah jembatan. Oh, oke. Iya, iya. Jadi kolam ini sebenarnya bentuknya bukan kotak tapi U. Kenapa saya bikin U? Ini memang untuk membentuk yang namanya one way flow. Inletnya semuanya dari sana, Sini. muter ke sana, outletnya semuanya ada di ujung dan BD-nya cuma satu di ujung. Oh. Di bagian tengah-tengah sini nggak ada BD sama Jadi, sekali. untuk memaksimalkan itu berarti kita juga harus mengatur flow airnya ya? Itu juga penting. Jadi itu yang menjadikan ini jadi terpusat, BD-nya lebih maksimal. Betul. Ini rumus baru nih Om. Saya belum pernah. Makanya mendesain kolam yang bentuknya kotak, yang bentuknya memanjang, yang bentuknya bulat tidak beraturan, ini penting sekali kita mengatur bagaimana flow-nya, di mana penempatan BD-nya, di mana inlet-nya. Ini yang penting sekali untuk diperhitungkan. BD-nya kecil apa gede nih Om? Berapa? Ini BD-nya 1,6 inch. Lumayan gede dong ya? Gede, Oh. 6 inch. Satu tapi lumayan besar. Lumayan besar gitu. Wah ini kuncinya nih berarti ya. Kita akhirnya tahu nih rumus dari kolam keko begitu beningnya ternyata dibikin flow airnya yang One way. dibikin ya one way, kemudian akhirnya difokuskan untuk bisa mengalirnya ke BD-nya satu tapi dia jadi lebih maksimal gitu ya. Iya. Karena kan orang-orang nih selalu bertanya nih, bikin kolam bisa nggak ya dengan harga yang tidak terlalu mahal tapi bisa menghasilkan yang maksimal seperti ini. Semuanya bisa diatur sesuai budget sebenarnya. Seperti saya bilang, bahkan dengan 3 juta pun kita ingin pelihara koi, ya pakai kolam terpal. Ya. Oke, kalau begitu masuk kolam permanen, ya memang strukturnya mau dihemat juga nggak bisa juga. Betul. Ya memang ada budget minimumnya. Ya. Tapi toh kita struktur pun masih bisa punya pilihan, mau dicor semuanya, mau pakai batu bata kan bisa. Nanti kalau lihat media filter saya, jangan ngeledek ya. Jangan ledek ya. Kita jadi pengen lihat ntar ya. Iya, media filter juga nggak perlu yang aneh-aneh gitu. Nggak perlu aneh-aneh atau nggak perlu mahal? Nah ini kan beda nih situasinya nih. Ya, nggak perlu mahal. Yang paling penting kita tahu fungsinya, tahu cara menggunakannya, itu sudah cukup, tidak harus mahal. Oke. Mahal pun kalau Anda tidak tahu cara menggunakannya percuma. Untuk pembersihan backwash ya, biasanya Om Keko berapa kali dalam 1 bulan? Atau jangan-jangan nggak pakai di backwash ini? Ya, Diemin aja gitu. pakai, tapi berapa lama sekali saya sampai lupa. Wah ini keren ya. Ini sampai sekali nggak tahu loh berapa kali. Waduh Edan, kita butuh yang begini nih karena kita nggak usah pakai backwash. Ya kan? Ya, pasti di backwash perlu karena lumpur perlu dibuang ya. Oke. Kalau tidak nanti narik pH-nya turun terus. Yang ini perlu sering dibersihkan justru penangkap kotorannya tadi, itu aja. Oh gitu. Jadi ada media mekanis yang dipakai buat menjernihkan air, itu yang sering diangkat, dicuci, Oke. itu aja. Kayak begitu. Media biologis nggak pernah dibongkar sama sekali, malahan jadi cuma di backwash saja. Nah Om sendiri ini ada berapa chamber? 6 termasuk pompa. 6 termasuk pompa. Ini nggak pakai lampu UV? Lampu UV udah lama dimatiin dan udah nggak pernah dinyalakan lagi. Wow, ini lagi tuh kan keren kan? Nggak pakai lampu UV juga ya kan, tetap bening gitu. Sebetulnya yang Om tahu
lampu UV itu mempengaruhi terhadap bening juga nggak sih sebetulnya? Ada pengaruhnya, terutama dia buat membunuh planktonik alga aja. Jadi kalau airnya kehijauan, dia akan bisa mengurangi alganya karena UV itu kan memecah spora alga. Tapi kalau kolam sudah running dengan baik, kemudian nitratnya sudah bisa terkontrol dengan baik, filter benar-benar mecet, sebenarnya kolam juga sudah menciptakan algesidanya sendiri. Algesida itu memang membunuh alga sendiri. Makanya nggak ada hijau-hijaunya juga kan di kolam saya kayak gitu. Nggak ada UV-nya, nggak pakai UV sama sekali. Kalau misalnya nih Om ya, chambernya Om misalnya cuma 4, kira-kira masih tetap bening nggak? Dia akan lebih cepat jenuh aja. Kalau 4? Iya, sehingga perlu frekuensi pembersihan lebih sering kan gitu aja gitu ya. Tapi sebenarnya gini loh, konsep yang sering salah orang kalau di kolam nih, dia misalnya punya 5 chamber. Ya. 1 chamber pre-filter, 4 chamber media biologis. Ya. Nah, ini salah. Sebaiknya perlu 2 pre-filter, biologisnya 3 aja, atau biologisnya 2, yang 3 buat pre-filter. Karena sebenarnya buat media biologis nggak perlu terlalu banyak. Yang maksudnya free filter itu apa? Filter mekanis. Jadi bisa dimanfaatkan chamber 1, chamber 2, chamber 3 sebagai penangkap kotoran. Jadi sering dibersihkan juga nggak apa-apa. Chamber berikutnya 45 itu benar-benar murni biologis, terlindung, nggak boleh diapa-apain. Oh, jadi misalnya nih 1, 2, 3. Pre-filter 2, 3 itu mekanis, mekanik tuh kayak contohnya apa? Beras. beras atau media apa aja yang lain, pokoknya yang penting dia buat nangkep kotoran. Yang masih kasar gitu ya. Oh. Dan juga pengaput, ditangkapin sekalian di situ sehingga media biologisnya malah benar-benar terlindung. Kalau ini sendiri kita udah nggak perlu ini Om, pengurangan air atau penambahan air. Kalau pengurangan sih nggak perlu, tapi kalau dripping perlu. Dripping itu berapa persen biasanya Om? Perhitungan saya sekitar 2% dari total volume lah dalam waktu 24 jam. Teman-teman pecinta koi, ini akhirnya kita tahu nih bahwa ternyata nggak ribet-ribet banget gitu. Padahal mungkin di dalam pikiran kita ini bisa begini nih, pasti nih ininya mahal. Nggak taunya kata Om Keko nggak tuh. Jadi yang penting adalah bagaimana kita mengatur flow, alurnya air sehingga bottom drain yang kita punya juga bisa optimal. Nah, sekarang saatnya kita buka rahasia dari media filternya Om Keko. Yuk, come on. Yang pertama sebenarnya kunci kolam koi menjadi jernih itu adalah pre-filter, dan saya tidak menggunakan RCF tapi RKF. Apa tuh? Nah, sekarang kita buka aja, kita lihat. RKF. Ini biar lihat tuh. Lagi RKF, RKF. Apa tuh? Republik Kantong Filter. Oh, Republik Kantong Filter. Ya, oke ya, saya buka. Ini buka kantongnya seperti apa. Nah, itu pipa dari BD. Oh, oke. Pipa dari BD-nya ini dikasih kantong untuk menangkap bangkai lumut. Bangkai lumut memang nggak boleh lolos ke chamber berikutnya. Pipanya kelihatan ya. Dalam waktu 3 hari tidak dibersihkan, lihat bangkai lumutnya segini banyak. Wow. Ini kalau tidak ditangkap, bangkai lumut akan segera hancur, terus kemudian dia akan jadi pengaput. Ya, tapi bagaimanapun tidak mungkin semuanya, karena proses berikutnya juga akan menciptakan lumpur dan itu harus ditangkap lagi, dan tempatnya di sini. Kalau di pre-filter kita berbicara tentang kotoran yang kasar. Kalau sudah masuk ke chamber berikutnya, kita berbicara tentang kotoran yang lebih halus, lebih lembut. Jadi penangkapnya harus terbuat dari serat yang halus juga. Nah, Ini namanya apa nih Om? ini namanya nem. Nem. Oke. Nem. Jadi ini karena terbuat dari... Oh, ada keongnya tuh. Tuh. Wah. Wah, ini nih yang bikin nih. Katanya kemarin saya udah bahas juga tuh ya kan sebelumnya. Oke. Itu di bawah juga masih ada serat-seratnya. Jadi sebenarnya ini adalah serat polietilin yang lembut dan sifatnya absorben ya. Jadi dia nyerap kotoran-kotoran halus. Ini kebetulan belum lama dibersihkan, jadi nggak kelihatan terlalu kotor. Semua chamber dari sini ke sana saya kasih gitu. Jadi dari sini sampai sana sama nih Om? Sama persis. Medianya sama ya? Medianya sama. Kemudian kalau lihat media biologisnya nggak aneh-aneh kok. Ini cuma biobol. Biobol aja ya. Cuman dia Iya. dimasukin dalam ini ya? Iya, kalau saya masukin dalam karung aja biar Iya, lebih iya. gampang menghandle-nya gitu. Kayak gitu. Oke, jadi memang saya lihat memang kuncinya ada 2 sih. Yang pasti utama tadi RKF, kedua ini nih. Gitu.
Kayaknya saya yakin ini juga banyak nih jumlahnya. Lumayan lah, Lumayan ya? banyak. Untuk seluruh kolam ini mungkin ada sekitar 60 pieces. 60 ya? Ya, 60 pieces. Oke, jadi itu yang menjadi kunci. Akhirnya kita tahu sekarang kenapa Om Keko kolamnya sejernih LED di TV. Keren. Jadi akhirnya kita udah tahu bagaimana Om Keko merawat kolam koinya menjadi lebih jernih. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko dan ini adalah Paman Ferry Purwo. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Amin. Ciao.